Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Di bagian pertama, kami dari Faktual News 77 telah menyampaikan asal-usul Peta Barang bangkit dari kematian. Di bagian kedua, sekarang ini kami ingin mengupas tuntas asal mula gerakan Peta Barang memporak-porandakan pasukan Belanda. Sebelumnya kami dari Faktual News 77 ingin mengucapkan banyak terima kasih atas berpartisipasi teman-teman selama ini mengikuti channel YouTube kami dan mensubscribe YouTube kami. Terima kasih banyak sebelumnya. Asal mula gerakan Peta Barang yang memporak-poranda pasukan Belanda. Pada hakikatnya, gerakan yang dipimpin oleh Peta Barang ini bukan hanya dimaksudkan untuk menantang kedudukan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, melainkan juga bertujuan untuk memulihkan kembali kedudukan serta kekuasaan kerajaan Bone. Penghapusan sistem pemerintahan kerajaan dan pelaksanaan sistem pemerintahan kolonial Belanda saat itu telah menghilangkan kedudukan kekuasaan dan mengurangi sumber pendapatan sejumlah bangsawan. Itulah sebabnya Peta Barang kemudian berorganisir kekuatan untuk menantang kekuasaan pemerintah Belanda. Gerakan yang dipimpin oleh Peta Barang berawal ketika ia berjumpa bersama para pengikutnya meluncurkan serangan terhadap pasukan Belanda di Watampone pada Juli 1906. Meskipun tidak memiliki persenjataan yang baik seperti senapan atau senjata api lainnya, namun keberanian para pengikutnya dalam serangan itu dan serangan-serangan berikutnya menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan bagi pasukan Belanda. Sebab hanya dengan bersenjataan tombak serta keris, mereka tidak gentar dan tidak takut untuk meluncurkan serangan terhadap pasukan Belanda. Bahkan sebagian pengikutnya hanya bermodalkan jimat yang diberikan oleh Peta Barang, dan dengan senjata seadanya mereka berani menyerang pasukan Belanda yang sedang melakukan patroli hingga terbirit-birit kabur. Di dalam perkembangannya, gerakan Peta Barang tersebut tidak hanya mempunyai pengikut di Bone, tapi juga di sejumlah daerah lainnya di Sulawesi Selatan, seperti Sopeng, Baru, Ternate, Sigeri, Cambah, maupun Sinjai. Oleh karena itu, pasukan Belanda cukup mengalami kesulitan dalam penumpasan gerakan karena mendapat dukungan dari sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya di daerah Bugis. Peta Barang mengorganisasikan kekuatan untuk melawan Belanda di daerah Pasempe. Pasempe merupakan pilihan karena di samping Bone waktu itu menjadi pusat kekuatan Belanda di tempat itu, juga merupakan tempat yang aman dan strategis sebagai tempat persembunyian dan juga penguasaan, serta penduduk daerah itu merupakan penduduk setia dari raja-raja Bone. Itulah sebabnya Pasempe selalu dijadikan sebagai tempat pertahanan dan pengungsian raja-raja Bone. Kehadiran Peta Barang di Pasempe memiliki arti yang penting bagi munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintahan Belanda di Bone setelah ekspansi militer 1905. Peta Barang memulai kegiatan sebagai seorang paranormal. Selain praktek spiritualnya, ia juga membagikan dan memberikan jimat kepada orang yang datang kepadanya. Jimat tersebut dikatakan memiliki kekuatan yang luar biasa, dapat menyelamatkan, dan pemakainya dapat selamat dari maha bahaya dan menjadikan pemakainya kebal terhadap senjata apapun. Setiap orang yang datang kepadanya untuk berobat
atau meminta jimat, Peta Barang memperkenalkan diri sebagai utusan Tuhan atau wali Allah. Ia hadir dan muncul ke masyarakat tidak layaknya seperti manusia biasa kebanyakan, tetapi ia diberi kekuatan dan berkah dari Yang Maha Suci, Maha Ajaib, Yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan tersebut menunjukkan kepada masyarakat waktu itu jika Peta Barang itu adalah utusan atau diutus ke dunia ini sebagai pemimpin untuk memulihkan keamanan dan ketertiban demi mewujudkannya masyarakat yang damai dan sejahtera. Selain itu, kemunculan dan pertempatannya pada waktu di Bone sudah tidak lagi diperintah oleh keturunan Tomanurung sebagai peletak. Selain itu, kemunculan bertepatan pada waktu Bone sudah tidak lagi diperintah oleh keturunan Tomanurung sebagai peletak dasar terbentuknya kerajaan, yang diberi arti bahwa ia datang untuk memimpin rakyat mengusir pemerintah Belanda dan mengembalikan kedudukan kekuasaan kerajaan Bone. Dalam pernyataan diri sebagai bukan manusia biasa tersebutlah yang menyebabkan dalam waktu yang sangat singkat ia telah berhasil mengumpulkan pengikut dalam jumlah yang banyak dan dengan mudah mempengaruhinya tersebar luas. Pengaruhnya tidak hanya dikenal dengan kalangan rakyat biasa, tapi juga dalam kalangan bangsawan tinggi saat itu. Sebutlah misalnya bangsawan yang bekerja sama dengan pembantu atau membantu perjuangan Peta Barang saat itu adalah putra Ratu Ternate, Latendri Susu, yang sebelumnya membantu pasukan Belanda pada 1905 ternyata kemudian bekerja sama dan turut membantu perjuangan Peta Barang. Orang-orang Sopeng pada umumnya mengenal Peta Barang dan kemudian juga mendukungnya. Dukungan juga ia peroleh dari beberapa kelompok lainnya yang sering menyerang serta mencengat patroli pemerintah Belanda. Ada kelompok yang dipimpin oleh Andi Penambongi di Sopeng. Menurut laporan Gubernur Cener bahwa Andi Penambongan adalah seorang pemimpin bandit terkenal di Sopeng. Ia mengorganisir 4 kelompok. Demikian pula halnya dengan gerakan kerohanian yang dipimpin oleh Ambo Sida di Kampung Lapajung, Sopeng pada Juni 1911. Pada umumnya, setiap gerakan yang diarahkan pada rencana atau penyerangan terhadap pasukan patroli Belanda dan Vivak pasukan Belanda yang terjadi di Ternate, Sopeng, Wajo, Bone, Sinjai, Sigeri, dan beberapa daerah yang dihuni oleh etnis Bugis lainnya dikaitkan dengan gerakan kerohanian yang dipimpin oleh Peta Barang. Bahkan gerakan Peta Barang masih disebut-sebut sebagai ancaman terhadap keamanan dan ketertiban bagi pemerintahan Belanda hingga 1941. Bahkan Regen Sigeri saat itu menggabungkan diri secara diam-diam dengannya dan mengirimkan bantuan uang kepada Peta Barang. Dukungan dan bantuan yang diperoleh dari para pemimpin gerakan rakyat dan bangsawan tinggi tersebut yang mendasari pernyataan Suar bahwa semakin bertambahnya pengikut dan semakin luas pengaruhnya, bukan hanya karena perjuangan dalam menantang pemerintahan Belanda, melainkan juga yang terpenting adalah jaminan, mondokan, dan pegangan yang disediakan bagi pengikutnya. Nah, itulah tadi teman-teman, gerakan yang dipimpin oleh Peta Barang hingga memporak-porandakan Belanda sampai lari terbirit-birit. Alhamdulillah, begitu banyak bangsawan dari Bone dan Sopeng yang ikut serta dalam perjuangan Peta Barang menumpas kedikdayaan Belanda yang menduduki Sulawesi, khususnya Sopeng, Bone, hingga Sinjai. Kami dari Faktual News 77 mengajak seluruh teman-teman pemirsa yang budiman agar seyogyanya memberikan dukungan channel kami dengan cara like dan subscribe-nya. Jika informasi yang kami bagikan bermanfaat, seyogyanya pemirsa yang budiman men-share ke teman-teman yang lain sehingga kita sama-sama belajar mengenai sejarah. Kami dari Faktual News 77 pamit undur diri.
Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.